Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Gopal Cookies akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami yaitu game Gopal Cookies. Berikut nama-nama kelompok kami. Nah, untuk outline presentasi kali ini akan dibagi menjadi 7 outline. Yang pertama yaitu deskripsi game, yang kedua ada libraries game, yang ketiga ada deskripsi karakter, yang keempat ada mekanisme permainan, yang kelima ada penerapan PBO dalam game Gopal Cookies, yang keenam ada UML diagram, dan yang ketujuh ada unit testing. Selamat menyaksikan. Gopal Cookies adalah game menembak monster yang terinspirasi dari kartun Boboiboy. Pemain akan berperan sebagai gopal pahlawan super dengan kekuatan super untuk mengubah makan benda menjadi makanan. Tugas pemain adalah menembakkan cookies pada monster bernama Kokojogo, multi monster, rock, dan juga ada Libraries yang digunakan di game ini adalah Paigen, Modern GL, Ampai, dan Pilong. Untuk karakter pada game ini ada 5 karakter, dan itu terbagi menjadi 2. Karakter utama adalah karakter yang dimainkan oleh player. Karakter itu adalah karakter Gopal, di mana Gopal ini memiliki kekuatan super yang menembakkan cookies ke arah musuh. Kemudian untuk karakter musuh itu ada 4 macam jenis musuh. Untuk jenis musuh yang pertama itu adalah multi monster. Multi monster adalah jenis musuh yang mengarah ke player dan dia tidak bisa menembakkan laser dan geraknya pun juga lambat. Untuk hal dari multi monster juga itu sedikit tidak banyak seperti monster-monster jenis monster yang lain. Jenis monster yang kedua adalah prop. Prop adalah jenis monster yang menyerang dengan mengarahkan badannya ke arah player, di mana gerak dari prop ini cukup cepat ke arah player dan prop ini tidak bisa menembakkan laser. Kemudian jenis monster yang ketiga adalah Kokojogo. Kokojogo adalah jenis monster yang mengarah ke player juga, tapi geraknya cukup lambat. Dia juga memiliki kekuatan super, yaitu menembakkan laser. Kemudian jenis monster yang terakhir adalah Kanibu, di mana jenis monster ini adalah jenis monster yang paling sulit dikalahkan oleh player. Kenapa? Karena health dari jenis monster ini memiliki tingkat health yang paling banyak, dan ketika Kanibu ini mati ditembak oleh player, dia akan pecah menjadi slime, di mana slime ini ketika player mengenai slime-nya akan mengurangi semua. Nah, untuk mekanisme permainannya, ketika pemain mengontrol Gopal, maka pemain menggerakkan kursor, maka karakter Gopal akan bergerak sesuai arah kursor. Nah, Gopal menembakkan cookie. Ketika musuh menekan tombol space, maka Gopal akan menembak cookie ke arah musuh. Kemudian, apa yang terjadi jika cookie mengenai musuh? Nah, ketika objek cookie tabrakan dengan objek cookie, musuh akan terhapuskan dan pemain akan mendapatkan skor. Kemudian, khusus untuk boss enemy, ketika cookie mengenai adu akan berubah menjadi slime. Nah, jika slime ini dipilih pemain, maka skornya akan berkurang. Kemudian, bagaimana musuh bergerak dan menembak? Musuh akan terus datang dan bergerak secara random. Untuk Kokojogo, dia bisa menembakkan laser yang bisa mengenai squad pemain. Kemudian apa yang terjadi jika laser mengenai pemain? Jadi ketika objek laser bertabrakan dengan objek Gopal, maka pemain akan kehilangan health. Nah, game ini akan berakhir jika health telah mencapai 0. Abstraksi dengan pemrograman bahwa transaksi objek adalah konsep di mana kita negosiasi tertentu dari implementasi objek yang memberikannya dari penjual objek tersebut. Ini berarti bahwa penjual objek hanya perlu tahu cara menjualkan objek tersebut tanpa perlu memahami data implementasikan. Dalam kode sampai kita menjualkan abstraksi dengan mendeklarasikan kelas abstrakton yang memiliki metode dan atribut umum untuk semua jenis tombol. Kemudian kita membuat 2 subkelas sampai dan template yang mewarisi dari kelas abstrakton dan mengimplementasikan metode dan atribut yang spesifik untuk tombol masing-masing. Enkapsulasi mengacu pada peningkatan data dan metode yang mengoperasikan data tersebut menjadi satu unit yang tersebut kelas dan memberi data tersebut dari asas langsung yang tidak perlu atau tidak diinginkan dari luar kelas. Enkapsulasi dalam kode baik dilakukan dengan melokalisasi variabel dan metode secara logis di dalam kelas, menjualkan konstanta untuk nilai default, mengontrol akses dan modifikasi variabel dan stats melalui metode yang didefinisikan, dan menganggapkan objek keuntungan yang memastikan bahwa operasi-operasi dilakukan dengan cara yang terkontrol dan aman. Inheritance atau pewarisan adalah konsep dalam pemrograman berorientasi
Objek di mana sebuah kelas, subkelas, atau anak kelas dapat mewarisi atribut. Dan metode lain, kelas lain, subkelas, atau induk kelas. Dengan inheritance, kita dapat membuat relasi kelas yang lebih spesifik berdasarkan kelas yang lebih umum. Inheritance di kode enemy memungkinkan polarisasian yang lebih baik dari berbagai tipe musuh dalam permainan. Dalam mendefinisikan atribut dan metode gagasan di kelas enemy, subkelas dapat mewarisi perilaku gagasan tersebut dan menambahkan atau mengubah atribut serta metode sesuai kebutuhan. Polimorfis adalah konsep dari pemrograman berorientasi objek, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sampai melalui antarmuka yang sama. Dalam konteks background, ini berarti bahwa kita dapat memiliki kelas dasar background dengan metode update. Dan kemudian kita dapat membuat subkelas seperti sekali background yang mengambil perilaku baru ke metode move random. Selanjutnya UML untuk game ini, yang pertama ada kelas MoveStat yang mempunyai metode events, animations, update, dan draw. Kelas ini berhubungan dengan kelas button yang mempunyai metode mouse over, mouse click, change state, update, dan draw. Lalu kelas ini berhubungan dengan dua kelas lain, yaitu playstate dan transition state. Kelas playstate mempunyai metode events, update, spawn enemies, increase score, collisions, explosions, destroyer, dan draw. Lalu kelas transition state mempunyai metode events, update, event, check down, dan draw. Lalu kelas playstate dan transition state berhubungan dengan kelas enemy, player, dan loading state. Kelas enemy mempunyai metode update, render, move, shoot, reload, move random, move target, constraints, destroy, spawn, damage, take damage, kill, dan draw. Kelas player mempunyai metode update, regenerate, move, rotate, constraints, shoot, reload, damage, take damage, kill, dan draw. Lalu yang terakhir, kelas loading state mempunyai metode events, animations, update, dan draw. Halo semuanya, gimana materinya udah tergambar dengan kelas belum? Kalau belum, kita akan ke tahap selanjutnya nih, yaitu unit testing untuk game Global Cookies sendiri. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke bagian tampilan dari game yang telah dibuat dengan nama game Global Cookies. Saya menggunakan platform Visual Studio Code untuk merun code yang telah dibuat kelompok Global Cookies. Ini adalah tampilan awal dari game, akan menampilkan halaman loading terlebih dahulu, baru masuk ke bagian menu utama dari game. Nah, pada bagian menu utama ini kami buat lebih unik lagi, yaitu kami buat secara simple. Untuk pilihannya hanya pilihan play dan quit yang dapat dipilih dengan menggunakan key arrow pada keyboard. Uniknya daripada tampilan menu utama di game ini, yaitu ketika player menekan arrow untuk memilih pilihannya, background pada layar itu juga bergerak. Benarnya ketika player menekan arrow atas, itu akan mengarah ke atas untuk backgroundnya. Dan ketika player menekan ke kanan, key arrow kanan, key arrow kiri, dan key arrow bawah, itu juga bisa menggerakkan background pada bagian menu utama ini. Masuk ke halaman gamenya, kita pilih menu play, kita press enter. Nah, ini adalah tampilan game yang kami buat, yaitu Global Cookies, dengan latar belakang atau background di hutan. Karakter dari player itu adalah global. Dia bisa bergerak secara vertikal, horizontal, dan diagonal untuk menghindari serangan dari monster. Tidak hanya itu, player juga bisa menembakkan cookies yang kita tembakkan ke arah monster. Monster-monster pada gameplay ini ditembakkan secara random. Dan terdapat 3 tipe monster. Yang pertama itu adalah prop yang menabrakkan dirinya ke arah player. Nah, ini prop menembakkan dirinya ke arah player. Health player juga berkurang. Terus juga ada cookie monster yang menembakkan laser
yang kita bisa lawan juga dengan cookies, dan dia itu memiliki health score lebih tinggi dibandingkan prop, yaitu perlu 2 hit dari cookies. Nah, kemudian ada boss monster dari gameplay ini, yaitu Adudu. Ketika kita menembakkan cookies, tidak cukup 2 cookies yang ditembakkan, tidak seperti cookie monster. Kita perlu menembakkan beberapa cookies untuk membuat Adudu mati, dan setelah dia mati pun dia masih menjadi slime, yang ketika kita terkena slime-nya itu akan mengurangi health dari player. Jadi Adudu ini memiliki health point lebih tinggi dibandingkan musuh-musuh yang lain. Dan musuh terakhir, musuh yang paling sederhana, yaitu adalah multi monster, yaitu musuh yang tidak memiliki skill untuk menembakkan laser atau bergerak cepat seperti prop, tapi dia itu di-spawn secara acak dan dia bergerak ke arah player tapi dengan lambat. Nah, untuk health point sendiri dari gameplay ini, dia itu akan bertambah ketika player tidak terkena hit. Misalkan kita kena hit dulu dari serangan Cookie Monster, health akan bertambah. Jadi tujuan dari gameplay ini adalah mendapatkan skor sebanyak-banyaknya dan menghindari serangan monster secara cepat dan secara efisien. Nah, untuk menggerakkan arah dari cookiesnya, kita mendapat menggunakan kursor dari mouse. Yep. Mungkin sekian presentasi dari gameplay permainannya. Nah, ini adalah tampilan dari gameplay ketika player sudah memiliki health point mencapai 0. Dia akan menunjukkan tampilan halaman game over atau over loss dengan menampilkan point score yang didapatkan saat game terakhir kali dimainkan. Dan untuk mengulang permainan kembali, kita dapat menekan button enter dari keyboard. Itu akan masuk ke halaman gameplay lagi dengan skor di reset menjadi 0, health point. Sekian presentasi dari gameplay yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.